Shalom murid Kristus dimanapun saudara berada saat ini. Renungan hari ini berjudul Melewati Padang Gurun Kehidupan, berdasarkan firman Tuhan di dalam Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Mari kita berdoa untuk mengawali renungan hari ini. Ya Bapa di surga, terpujilah namamu. Pada hari ini kami akan merenungkan firman-Mu, yang akan menjadi pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kami. Bukalah hati dan pikiran kami, agar firman-Mu mendapat tempat yang subur di hati kami, sehingga kami berakar di dalam Kristus, bertumbuh di dalam iman, dan berbuah baik di dalam karakter dan buah-buah pelayanan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Pernahkah saudara melewati padang gurun yang panas, kering, dan berdebu? Pasti sangat tidak nyaman dan melelahkan, bukan? Pernahkah saudara menghadapi padang gurun penderitaan, krisis di dalam kehidupan? John of the Cross menyebutnya dark night of the soul, masa gelap dalam perjalanan batin. Pasti saudara berpikir untuk menghindari dan melarikan diri dari padang gurun itu, bukan? Abraham dipanggil Tuhan untuk meninggalkan negerinya, sanak saudaranya pada usia ke-75 tahun, ke negeri yang akan ditunjukkan Allah. Allah menjanjikan bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Pada waktu itu masa depannya tidak jelas. Alih-alih akan menjadi bangsa yang besar, Abraham dan Sarah bergumul untuk memiliki anak karena Abraham sudah lanjut usia dan Sarah pun telah mati haid. Akhirnya Ishak lahir dari rahim Sarah. Abraham berusia 100 tahun pada saat itu. Setelah Ishak lahir, Abraham masih harus mendapatkan ujian kesetiaan dengan mengorbankan Ishak. Abraham mengalami padang gurun kehidupan. Namun, Abraham tidak melarikan diri, melainkan menghadapinya sehingga Abraham dan keturunannya menjadi bangsa yang besar. Di dalam bukunya yang berjudul Perjalanan Kritis Tahapan Iman Kristen, Janet Hackberg dan Robert Guelich mengembangkan sebuah model yang menempatkan pentingnya padang gurun kehidupan di dalam perjalanan iman. Tahapan-tahapan iman tersebut adalah sebagai berikut. Tahap yang pertama, kesadaran akan Allah yang mengubah hidup. Tahap yang kedua, pemuridan. Tahap yang ketiga, hidup yang aktif dalam pelayanan. Dalam tahapan ini, biasanya kita akan mengalami berbagai padang gurun kehidupan yang menghadang di depan. Tahap yang keempat, perjalanan batin. Tahap yang kelima, perjalanan lahiriah. Dan tahap keenam, diubahkan ke dalam kasih. Setiap orang percaya yang mau bertumbuh ke arah Kristus pasti menghadapi padang gurun kehidupan. Padang gurun kehidupan dipakai oleh Allah untuk melatih dan menguatkan iman. Padang gurun kehidupan membuat kita semakin bergantung kepada Tuhan. Yang sering menjadi masalah adalah orang Kristen mengundurkan diri ketika menghadapi krisis. Jika saat ini saudara mengalami padang gurun kehidupan, janganlah mundur. Diam atau mencari jalan pintas. Lanjutkan perjalanan iman saudara, karena sesungguhnya saudara akan masuk ke tahap-tahap perjalanan iman selanjutnya yang lebih tinggi. Selamat melewati padang gurun kehidupan bersama dengan Tuhan. Marilah kita menutup renungan hari ini dengan doa. Ya Allah, Engkau tidak berjanji kepada kami suatu kehidupan yang mudah, tetapi Engkau berjanji akan selalu menyertai dan memberkati. Ketika kami menghadapi kesulitan pada hari ini, biarlah mata kami tertuju kepadamu dan Engkau hadir menolong kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.